Sidang 1, pembacaan surat gugatan. Majelis Hakim memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan untuk duduk kembali. Baik. Sidang Pengadilan Negeri Samarinda yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa perdata pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa dengan nomor register perkara 90 garis miring perdata titik garis miring 2022 garis miring Pengadilan Negeri Samarinda antara Muhammad Endang Malik sebagai penggugat melawan Nicholas sebagai tergugat. Pada hari ini, Senin tanggal 11 April 2022, dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Apakah penggugat hadir dalam persidangan? Ya, Majelis Hakim, dan telah mewakilkannya kepada kami berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 21 Februari 2022. Kuasa hukum penggugat, silakan saudara maju untuk menunjukkan surat izin berbicara saudara dan surat kuasa khusus tersebut. Kuasa hukum tergugat, silakan maju untuk memeriksa. Baiklah, saya akan memeriksa terlebih dahulu identitas pihak penggugat. Kuasa hukum penggugat, sebutkan nama penggugat. Muhammad Endang Malik. Kewarganegaraan. Indonesia. Pekerjaan. Pedagang. Alamat. Jalan Dermaga nomor 52 RT 28 Kelurahan Pelabuhan Kecamatan Samarinda, Kota Samarinda. Baiklah, selanjutnya apakah tergugat hadir dalam persidangan? Tidak, Majelis Hakim, tetapi telah... Ya, gimana? Tidak, Majelis Hakim, tetapi telah diwakilkannya kepada kami berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 22 Februari 2022. Baik, kuasa hukum tergugat, silakan saudara maju untuk menunjukkan surat izin beracara saudara dan surat kuasa khusus. Kepada kuasa hukum tergugat, terlebih dahulu saya akan memeriksa identitas pihak tergugat, kuasa hukum tergugat. Sebutkan nama tergugat. Nicholas, Hakim Ketua. Kewarganegaraan. Indonesia. Pekerjaan. Karyawan swasta. Tempat kedudukan. Jalan Soekarno-Hatta, RT 008, Kelurahan Tani, Aman, Kecamatan Loa, Jalan Ilir, Kota Samarinda. Baiklah. Agenda persidangan hari ini adalah pembacaan surat gugatan. Kuasa hukum penggugat, apakah benar saudara telah mengajukan surat gugatan ke Pengadilan Negeri Samarinda dengan nomor 90 garis miring perdata titik garis miring 2022 garis miring Pengadilan Negeri Samarinda? Benar, Majelis Hakim. Kuasa hukum tergugat, apakah saudara telah menerima salinan surat gugatan? Sudah, Majelis Hakim. Baik, persidangan akan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan. Kuasa hukum penggugat, apakah ada perubahan terhadap gugatan saudara? Tidak, Majelis Hakim. Baiklah, berdasarkan ketentuan pasal 74 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Junto Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 yang menyebutkan bahwa kewenangan membacakan surat gugatan ada pada hakim ketua sidang. Namun, hakim memerintahkan kepada saudara kuasa hukum penggugat untuk membacakan gugatannya. Silakan. Baik, terima kasih. Baik. Dan kuasa hukum penggugat, silakan dibacakan kepada kuasa hukum tergugat. Dan kepada kuasa hukum tergugat, silakan disimak baik-baik. Terima kasih. Ya, terima kasih. Baik, saya akan membacakan surat gugatan yang kami telah
serahkan. Surat gugatan perdata Samarinda 28 Maret 2022. Perihal permohonan gugatan Wan Prestasi, lampiran surat kuasa khusus. Kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Samarinda di Samarinda. In memori. Kuasa hukum penggugat, apakah ada yang ingin saudara jelaskan dari gugatan saudara? Tidak, Majelis Hakim. Baik, apakah kuasa hukum tergugat? Saudara akan mengajukan jawaban gugatan? Benar, Majelis Hakim, kami akan mengajukan jawaban gugatan dan kami sudah siap dengan jawaban gugatannya. Kuasa hukum tergugat, harap serahkan surat jawaban gugatan kepada majelis hakim dan salinannya kepada kuasa hukum penggugat. Baik, terima kasih. Kuasa hukum tergugat, apakah saudara akan merubah jawaban gugatan saudara? Tidak, Majelis Hakim. Bagaimana kuasa hukum penggugat? Apakah saudara akan mengajukan replik? Kuasa hukum penggugat? Benar, Majelis Hakim, namun kami mohon waktu untuk menyusunnya. Baik, izinkan saya bermusyawarah dengan hakim ketua yang lainnya. Oke, keputusan dari musyawarah kami para hakim, bahwasannya kuasa hukum penggugat, apakah 1 minggu dari sekarang cukup untuk menyusun replik? Cukup, Majelis Hakim. Panitera, 2 minggu dari sekarang tanggal berapa? Tanggal 11 April, Majelis Hakim. Baik. Kuasa hukum tergugat, apakah hari Senin tanggal 11 April 2022 siap untuk hadir dalam persidangan? Siap, Majelis Hakim. Sebelum sidang saya tunda, apakah ada hal-hal yang ingin saudara sampaikan? Bagaimana kuasa hukum penggugat? Tidak ada, Majelis Hakim. Baiklah, untuk memberi kesempatan kepada kuasa hukum penggugat untuk menyusun repliknya, maka persidangan hari ini ditunda dan akan dilanjutkan 2 minggu yang akan datang, yaitu pada hari Senin tanggal 11 April 2022. Majelis Hakim memerintahkan kepada para pihak untuk tetap hadir pada persidangan selanjutnya tanpa harus dipanggil lagi dan perintah ini berlaku sebagai panggilan resmi. Sidang pada hari ini ditunda dan ditutup. Bismillahirrahmanirrahim. Majelis Hakim memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Baik, sidang lanjutan Pengadilan Negeri Samarinda yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa perdata pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa dengan nomor register perkara 90 perdata 2018 Pengadilan Negeri Samarinda antara Muhammad Endang Malik sebagai penggugat melawan Nicholas sebagai tergugat. Pada hari ini, Senin tanggal 11 April 2022 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Sesuai dengan berita acara persidangan yang lalu, acara sidang hari ini adalah pembacaan replik oleh kuasa hukum penggugat atas jawaban gugatan yang diajukan oleh kuasa hukum tergugat. Kuasa hukum penggugat, silakan saudara maju untuk menyerahkan salinan replik saudara kepada majelis hakim dan kuasa hukum tergugat. Silakan. Baik. Kuasa hukum penggugat, apakah saudara akan melakukan perubahan terhadap replik saudara? Tidak, Majelis Hakim. Baik. Pada kuasa hukum penggugat, silakan dibaca dan kepada kuasa hukum tergugat, harap disimak baik-baik.
Baik, Yang Mulia, terima kasih atas kesempatannya. Saya selaku kuasa hukum penggugat akan membacakan replik penggugat atas jawaban tergugat. Kepada yang terhormat Majelis Hakim Perkara nomor 90 garing Perdata garing 2018 garing PM Samarinda. Di Samarinda dengan hormat berkenaan dengan surat tangkitan dan jawaban tergugat atas gugatan penggugat. Dalam perkara ini, maka perkenankan kami selaku kuasa hukum penggugat menanggapinya sebagai berikut. Dalam eksepsi, bahwa eksepsi yang diajukan oleh tergugat dalam perkara ini adalah menolak dengan tegas dalil penggugat karena tidak sesuai dengan kebenaran yang politik karena tergugat mohon, karenanya tergugat mohon kepada majelis hakim yang mulia sedilah untuk menolaknya dengan alasan dan argumentasi sebagai berikut. 1. Bahwa tergugat menolak dalil pada poin 8. Bahwa tergugat bukanlah pemilik proyek atau pemborong atau pelaksana pada proyek yang dimaksud, melainkan karyawan PT Trialfa Indonesia yang hanya dicantumkan namanya untuk memenuhi kesepakatan. 2. Bahwa tergugat menolak dalil pada poin 8. Sisa pembayaran berdasarkan kontrak perjanjian nomor 004 garing SPJB garing Daton Mix garing 8 garing 2016 garing 2016 tanggal 9 Agustus 2016 dengan mutu beton K350 sebanyak 647,5 meter kubik kali 1.350.000 sama dengan 874.125.000. 3. Bahwa tergugat menolak dalil pada poin 9. Perihal terdapat pekerjaan yang belum dibayar berdasarkan kontrak perjanjian nomor 006 garing SPJ garing Daton Mix garing 8 garing 2016 tanggal 13 Agustus 2016 dengan mutu beton K225 sebanyak 225 meter kubik kali 1.250.000. Poin selanjutnya, bahwa tergugat menolak dalil pada poin 12. Perihal bahwa terhadap sisa hutang yang belum dibayar tersebut disebabkan oleh adanya kredit macet PT Trialfa Indonesia dan PT Binako Group. Poin ke-8 selanjutnya, bahwa tergugat menolak dalil pada poin 14. Perihal bahwa sebelumnya proses pembayaran jual beli beton ready mix milik penggugat adalah menggunakan cek atas nama PT Trialfa Indonesia. Namun oleh karena terjadi pemblokiran dana oleh Bank Kaltintara, maka oleh penggugat minta penggantian cek atas nama PT Binako. Saudara jelaskan dari replik saudara. Bagaimana? Tidak majelis hakim. Kuasa hukum tergugat, apa saudara mengerti isi Tidak, replik majelis hakim. yang telah dibacakan? Ya baik. Kuasa hukum tergugat, apa saudara mengerti isi replik yang telah dibacakan oleh kuasa hukum penggugat? Bagaimana kuasa hukum tergugat? Ya, saya ulangi, kuasa hukum tergugat. Apakah kuasa hukum tergugat mengerti apa isi replik yang telah dibacakan oleh kuasa hukum penggugat? Mengerti majelis hakim. Baik, apakah kuasa hukum tergugat akan mengajukan duplik? Benar majelis hakim, kami akan menyampaikannya secara lisan. Kuasa hukum tergugat, silakan sampaikan duplik saudara. Panitra, mohon dicatat. Baik, terima kasih Yang Mulia. Samarinda 11 April 2020 kepada yang terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Perdata nomor 90 garing PDT-G garing 2018 garing Pengadilan Negeri Semarang pada Pengadilan Negeri Samarinda di Samarinda perihal
tanggapan tergugat atas replik penggugat dalam perkara wan prestasi nomor 90-PDT-G-2018 Negeri Samarinda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan hormat, yang bertanda tangan di bawah ini Joshua Panjaitan SHMH, yang merupakan advokat dan konsultan hukum pada Law Office Joshua Panjaitan & Associate, beralamat di Jalan Kebahagiaan RT 42 nomor 39, Kelurahan Sungai Pinang dalam Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda. Dalam hal ini, baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama berdasarkan surat kuasa tertanggal 22 Februari 2020. Untuk dan atas nama mewakili dari Nicholas Anggara, pekerjaan karyawan swasta bertempat tinggal di Jalan Soekarno-Hatta RT 008, Kelurahan Tani Aman, Kecamatan Loa Jalan Ilir, Kota Samarinda, untuk selanjutnya disebut sebagai tergugat. Dalam kesempatan ini, perkenankanlah kami selaku kuasa hukum tergugat untuk menyampaikan tanggapan tergugat atas replik penggugat dalam perkara wan prestasi nomor 90-PDT-G-2018 Negeri Samarinda dengan sistematika sebagai berikut. 1. Dalam eksepsi, bahwa pada prinsipnya tergugat tetap pada eksepsi yang telah diajukan dan oleh karenanya mohon agar dalil-dalil dan argumen yang telah diajukan dalam eksepsi dan jawaban tersebut dianggap termuat dan secara mutatis mutandis merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari dalil-dalil dan argumen yang diuraikan dalam duplik ini. Kedua, bahwa tergugat menolak dengan tegas semua dalil-dalil dan argumen yang terdapat dalam replik penggugat tanggal 11 April 2020, kecuali yang secara tegas dan tertulis diakui kebenarannya oleh penggugat. 3. Tanggapan terhadap replik dalam eksepsinya. 1. Bahwa tergugat adalah karyawan swasta di PT Trialfa Indonesia yang berkedudukan di Jalan Juanda 8 nomor 5 Samarinda dan PT Bianco Group yang berkedudukan di Jalan Juanda RT 05 Samarinda, sehingga tergugat bukanlah seorang pemborong atau kontraktor yang memiliki pekerjaan ini, melainkan sebagai pekerja yang bekerja di PT Trialfa Indonesia dan PT Bianco Group. Kedua, bahwa terhadap nama tergugat yang dipakai sebagai nama yang tercantum dalam kontrak perjanjian jual beli beton ready mix adalah kesepakatan antara Direktur Utama PT Daya Beton Mandiri dan Saudara Sirajudin, karena menurut penggugat kalau perjanjiannya menggunakan nama PT akan yang memenangkan pekerjaan ini nanti akan semakin ribet. Ketiga, bahwa persetujuan untuk menyerahkan pekerjaan pengadaan material beton ready mix dari proyek tersebut untuk disuplai oleh penggugat adalah dikatakan oleh Direktur PT Trialfa Indonesia dan PT Bianco Group, jadi sama sekali bukan oleh tergugat. Keempat, bahwa oleh karena itu kedua perjanjian jual beli beton ready mix yang dibuat di bawah tangan adalah padat dengan ketidakjelasan oleh karena tergugat bukanlah pemilik proyek atau pemborong atau pelaksana pada proyek yang dimaksud. Maka hal ini bertentangan dengan ketentuan pasal 1320 dan pasal 1321 KUH Perdata. Dalam pokok perkara, 1. Bahwa tergugat tetap pada jawaban semula yang telah diajukan pada tanggal 28 Maret 2020, kecuali yang secara jelas dan tegas tertulis dan diakui kebenarannya oleh penggugat. Bahwa dalil-dalil yang telah tergugat yang diuraikan dalam duplik terhadap eksepsi mohon dianggap termuat secara mutatis mutandis sebagai bagian yang tak dapat dipisahkan dari dalil-dalil duplik dalam pokok perkara. Permohonan, berdasarkan hal-hal dan keterangan tersebut di atas, maka tergugat dengan segala kerendahan hati memohon kepada majelis hakim untuk memeriksa secara inkus untuk memutuskan dalam eksepsi 1. Menerima dan mengabulkan eksepsi tergugat untuk seluruhnya. 2. Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya. Dalam pokok perkara, 1. Menolak gugatan atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima gugatannya. 2. Menolak dalil-dalil penggugat untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima. 3.
menerima jawaban dan duplik tergugat. 4. Membebankan biaya perkara kepada penggugat. Atau apabila majelis hakim memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hormat kami kuasa hukum tergugat. Demikian yang mulia. Baiklah, untuk memberi kesempatan para pihak untuk menyiapkan alat buktinya, maka persidangan hari ini ditunda dan akan dilanjutkan 1 minggu yang akan datang, yaitu pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2022. Dan majelis hakim memerintahkan kepada para pihak untuk tetap hadir pada persidangan selanjutnya tanpa harus dipanggil lagi, dan perintah ini berlaku sebagai panggilan resmi. Sidang pada hari ini ditunda dan ditutup. Bentar. Bisa baca. Baiklah, karena agenda penyampaian replik dan duplik telah selesai, maka acara persidangan akan dilanjutkan dengan acara pembuktian. Setelah mempelajari gugatan, jawaban gugatan, replik dan duplik, serta tentang segala fakta-fakta hukum yang terjadi dalam persidangan ini, maka majelis hakim berpendapat ada satu hal yang harus dibuktikan, yaitu berdasarkan kedua perjanjian tersebut yang telah disahkan, apakah terjadi wan prestasi yang dikaitkan dengan pelanggaran unsur-unsur yang terdapat dalam perjanjian yang dilakukan oleh tergugat dalam kedua perjanjian tersebut. Berdasarkan hal tersebut, majelis hakim memerintahkan kepada kuasa hukum penggugat dan kuasa hukum tergugat untuk menyiapkan alat bukti. Baik, kuasa hukum penggugat, apakah 1 bulan cukup untuk menyiapkan alat bukti? Cukup yang mulia. Cukup majelis hakim. Kuasa hukum tergugat, apakah 1 bulan cukup untuk menyiapkan alat bukti? Cukup majelis hakim. Baik, Panitra, 1 bulan yang akan datang tanggal berapa? 1 bulan ke depan tanggal 11 Maret 2022. Baik, kuasa hukum penggugat, apakah hari Rabu tanggal 11 Maret 2022 siap untuk hadir dalam persidangan? Siap majelis hakim. Kuasa hukum tergugat siap? Siap majelis hakim. Baiklah, untuk memberi kesempatan kepada para pihak untuk menyiapkan alat buktinya, maka persidangan hari ini tidak dan akan dilanjutkan 1 bulan yang akan datang, yaitu pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2022, dan majelis hakim memerintahkan kepada para pihak untuk tetap hadir pada persidangan selanjutnya tanpa harus dipanggil lagi, dan perintah ini berlaku sebagai panggilan resmi. Maka sidang pada hari ini ditunda dan ditutup. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang 3 mengenai pembuktian akan dimulai. Majelis hakim memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Sidang lanjutan Pengadilan Negeri Samarinda yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa perdata pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa dengan nomor register perkara 90 perdata 2018 Pengadilan Negeri Samarinda antara M. Endang Malik sebagai penggugat melawan Nikolas sebagai tergugat. Pada hari ini, hari Rabu, tanggal 11 Mei 2022. Dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Sesuai dengan berita acara persidangan yang lalu, maka persidangan hari ini adalah pembuktian. Kuasa hukum penggugat, apakah sudah siap dengan alat bukti saudara? Siap majelis hakim, kami akan mengajukan bukti tertulis yaitu P1 sampai dengan P20 berupa fotokopi dan telah bermaterai cukup yang mempunyai relevansi terhadap perkara ini. Kuasa hukum penggugat, silakan saudara maju untuk
menyerahkan alat bukti surat saudara kepada majelis hakim. Kepada kuasa hukum tergugat, silakan saudara maju untuk ikut memeriksa. Persilakan keduanya. Baik, bagaimana dengan kuasa hukum tergugat? Apakah sudah siap dengan alat bukti saudara? Siap majelis hakim, kami akan mengajukan bukti tertulis yaitu T1 sampai dengan T8 berupa fotokopi dan telah bermaterai yang cukup serta satu orang saksi yaitu Ade Sukarya yang mempunyai relevansi terhadap sengketa ini. Kuasa hukum tergugat, silakan saudara maju untuk menyerahkan alat bukti surat saudara kepada majelis hakim. Kepada kuasa hukum penggugat, silakan saudara maju untuk ikut memeriksa. Persilakan untuk keduanya. Petugas, tolong hadirkan saksi dari pihak tergugat yaitu Ade Sukarya ke ruang sidang. Baik, kepada saudara saksi, apakah saudara bisa berbahasa Indonesia? Bisa. Apakah saudara dalam keadaan sehat hari ini? Alhamdulillah, puji Tuhan. Siap mengikuti persidangan hari ini? Siap, Yang Mulia. Baiklah, sebelumnya saya akan memeriksa identitas saudara terlebih dahulu. Nama lengkap saudara? Ade Sukarya, Umur? 38 tahun, Jenis kelamin? laki-laki, Warga negaraan? Indonesia, Pekerjaan? karyawan swasta, Karyawan swasta di mana, saksi? di PT Oke, baik. Agama? Islam, Alamat? Jalan Harun Nafsi, nomor 14, Kecamatan Loa, Jalan Ilir, RT 12, RW 14, Kota Samarinda, Kalimantan Timur. Apakah saudara kenal dengan para pihak? Benar, saya mengenal para pihak. Apakah ada hubungan darah? Tidak, Yang Mulia. Hubungan semenda? Tidak, Hubungan pekerjaan? tidak, Yang Mulia. Saudara saksi, silakan saudara maju untuk menunjukkan tanda pengenal saudara. Baik. Kepada saudara silakan dulu. Baik. Kepada saksi, apakah saksi bersedia untuk memberi keterangan kepada persidangan hari ini? Bersedia, Yang Mulia. Apakah saudara siap untuk disumpah? Siap, Yang Mulia. Kepada saksi, silakan saudara berdiri. Rohaniawan, harap mempersiapkan diri Anda untuk membantu mengambil sumpah. Hakim anggota 1, diharap Anda untuk membantu mengambil sumpah. Baik, saksi ikuti ucapan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, Demi Allah, saya bersumpah saya bersumpah akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya dan tidak lain dari yang sebenarnya. yang sebenarnya. Baik, terima kasih kepada Hakim anggota 1 telah membantu sumpah, dan kepada saksi. Tadi saudara telah disumpah, maka dari itu saudara harus memberikan keterangan yang benar. Karena jika tidak, saudara dapat dikenai sanksi pidana sesuai dengan ketentuan pasal 242 ayat 1 KUHP karena memberikan keterangan palsu di bawah sumpah dengan ancaman pidana penjara paling lama 7 tahun. Apakah saudara mengerti? Mengerti, Hakim? Saudara saksi,
Apakah saudara mengerti kenapa saudara dihadirkan pada persidangan hari ini? Mengerti, saya dihadirkan pada persidangan hari ini diminta oleh Saudara Nicole untuk menjadi saksi terkait dengan gugatan yang diajukan oleh Bapak Endang Malik. Ya, baik. Kepada saudara saksi, bekerja di mana dan apa jabatan Anda? Saya bekerja di PT Trialfa Indonesia dan PT Binaco Group. Posisi saya sebagai koordinator lapangan yang bertugas sebagai penerima order beton ready mix. Maaf. Apakah ketika saksi menerima orderan beton, saksi memiliki ataupun membuat berita acara serah terima barang? Ya, saya membuat majelis. Dengan begitu, saya dapat mengetahui bahwa setiap barang yang diterima tidak ada yang berkurang maupun cacat dan sesuai kualitasnya. Apa yang saudara saksi ketahui mengenai proyek pengecoran jalan tersebut di Jalan HM Rifadin dan proyek PIKES Jalan PM Nur sebelumnya? Proyek tersebut yang dikerjakan oleh PT Trialfa Indonesia dan PT Binaco Group adalah sebuah milik pemerintah, akan tetapi saya tidak mengetahui ada PT penunjukan dari Trialfa Indonesia dan PT Binaco Group kepada tergugat untuk mengerjakan kedua proyek tersebut. Baiklah, terima kasih. Kepada Hakim Anggota 1, apakah ada pertanyaan? Ada, Hakim Ketua. Baik, dipersilakan. Terima kasih. Apakah saksi mengetahui adanya jual beli ready mix BTPM antara penggugat dan tergugat? Saya tidak mengetahuinya, Majelis Hakim. Betul. Apakah saksi mengetahui ada penunjukan dari PT Trialfa Indonesia dan PT Binaco Group kepada tergugat untuk mengerjakan kedua proyek tersebut? Tidak, Majelis Hakim. Siapa sajakah yang bertanggung jawab atas semua pekerjaan proyek pengecoran tersebut? Setahu saya, yang bertanggung jawab semua pekerjaan proyek pengecoran jalan HM Rifadin dan proyek PIKES Jalan PM Nur adalah PT Trialfa Indonesia dan PT Binaco Group. Cukup, Hakim Ketua. Baik. Kepada Hakim Anggota 2, apakah ada pertanyaan? Ada, Hakim Ketua. Ya, baik, dipersilakan. Terima kasih. Saudara saksi, apakah saudara mengetahui adanya perjanjian jual beli beton ready mix yang diadakan antara penggugat dan tergugat? Saya tidak mengetahuinya, Majelis Hakim. Apakah benar bahwa tergugat merupakan pemborong dari proyek pengecoran jalan ini? Tergugat bukan pemborong pada proyek tersebut. Sepengetahuan saya, tergugat itu merupakan karyawan pada bagian administrasi dari kedua proyek tersebut. Cukup, Majelis Hakim. Baik, kepada kuasa hukum penggugat, apakah ada pertanyaan? Ada, Majelis Hakim. Silakan. Terima kasih kepada Majelis Hakim. Baik, saudara saksi, siapa yang bertanggung jawab dalam pemenuhan kebutuhan material proyek di Jalan Rifadin dan Jalan PM Nur? Hingga proyek tersebut selesai, saya mengetahui bahwa pihak yang bertanggung jawab adalah PT Daya Beton Mandiri. Selain itu, jika ada kiriman material dari penggugat, tanda terimanya ada dan aman. Yang menerima? Yang menerima adalah saya dan teman-teman. Baik, cukup, Majelis Hakim.
Oke. Kepada kuasa hukum tergugat, apakah ada pertanyaan? Tidak ada, Hakim Ketua. Baik, pada hakim anggota 1, apakah masih ada pertanyaan? Tidak, Ketua. Hakim anggota 2, apakah masih ada pertanyaan? Tidak ada, Hakim Ketua. Kepada kuasa hukum penggugat, apakah masih ada pertanyaan? Tidak ada, Majelis Hakim. Baik. Kepada kuasa hukum tergugat, apakah masih ada pertanyaan? Tidak ada, Hakim Ketua. Baik. Saudara saksi, untuk sementara keterangan saudara dianggap cukup. Persilakan untuk saudara duduk di kursi saksi di ujung. Kepada kuasa hukum penggugat, apakah saudara akan menanggapi keterangan dari saksi? Betul, Majelis Hakim. Kami akan menanggapinya bersamaan dengan kesimpulan akhir nanti. Kuasa hukum tergugat, apakah saudara akan menanggapi keterangan dari saksi? Benar, Hakim Ketua. Kami akan menanggapinya bersama dengan kesimpulan akhir nanti. Baiklah. Karena acara pembuktian telah selesai, maka persidangan yang akan datang akan dilanjutkan dengan acara kesimpulan dari para pihak. Masing-masing pihak untuk mengajukan kesimpulan pada persidangan yang akan datang, maka kuasa hukum penggugat, apakah 1 minggu cukup untuk menyiapkan kesimpulan saudara? Bagaimana? Cukup, Majelis Hakim. Kuasa hukum tergugat, apakah 2 minggu cukup untuk menyiapkan 2 minggu? Ya, mohon maaf sebelumnya, untuk kuasa hukum penggugat, apakah 2 minggu cukup? Cukup, Majelis Hakim. Oke, baik. Untuk kuasa hukum tergugat, apakah 2 minggu cukup? Cukup, Hakim Ketua. Panitera, 2 minggu yang akan datang tanggal berapa? Tanggal 23 Mei tahun 2022, Hakim Ketua. Para pihak untuk menyiapkan kesimpulannya, maka sidang hari ini ditunda dan akan dilanjutkan 2 minggu yang akan datang, yaitu pada pada hari Senin tanggal 23 Mei 2022, dan majelis akan kepada para pihak untuk tetap hadir pada persidangan selanjutnya tanpa harus dipanggil lagi, dan perintah ini berlaku sebagai panggilan resmi. Maka sidang pada hari ini dinyatakan ditunda dan ditutup. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang keempat mengenai kesimpulan dari penggugat dan tergugat akan segera dimulai. Majelis Hakim dipersilakan untuk memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Oke, baiklah. Persidangan lanjutan Pengadilan Negeri Samarinda yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa perdata pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa dengan nomor register perkara 90/perdata/2018 Pengadilan Negeri Samarinda antara Muhammad Endang Malik sebagai penggugat melawan Nicholas sebagai tergugat. Pada hari ini Senin tanggal 23 Mei 2022 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Baiklah, sesuai dengan berita acara sidang yang lalu, maka acara persidangan hari ini adalah kesimpulan dari para pihak. Kuasa hukum penggugat dan kuasa hukum tergugat, silakan saudara maju untuk menyerahkan kesimpulan saudara kepada majelis hakim. Silakan. Baik. Para pihak sudah menyerahkan kesimpulannya, dan para pihak menyatakan cukup dan tidak ada mengajukan sesuatu apapun lagi. Maka persidangan selanjutnya ialah pembacaan putusan, dan majelis hakim akan menyusun putusannya terlebih dahulu. Baik. Panitera, 3 minggu dari sekarang tanggal berapa? 3 minggu dari sekarang, tanggal 13 Juni 2022, majelis hakim. Baik, kuasa hukum penggugat dan kuasa hukum tergugat, hari Selasa tanggal 13 Juni 2022
siap hadir di persidangan? Siap Majelis Hakim. Baik. Untuk memberikan kesempatan kepada majelis hakim untuk menyusun putusannya, maka sidang hari ini ditunda dan akan dilanjutkan 1 minggu yang akan datang, yaitu pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022, dan majelis hakim memerintahkan kepada para pihak untuk tetap hadir pada persidangan selanjutnya tanpa harus dipanggil lagi, dan perintah ini berlaku sebagai panggilan resmi. Pada hari ini dinyatakan, sidang pada hari ini dinyatakan ditunda dan ditutup. Majelis hakim meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan untuk kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang kelima pembacaan putusan akan segera dimulai. Majelis hakim akan memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan untuk duduk kembali. Sidang lanjutan Pengadilan Negeri Samarinda yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa perdata pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa dengan nomor register perkara 90 perdata 2018 Pengadilan Negeri Samarinda antara Muhammad Endang Malik sebagai penggugat melawan Nicholas sebagai tergugat. Pada hari ini, Senin tanggal 11 Juni 2022, dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Baiklah, sesuai dengan berita acara persidangan yang lalu, maka acara persidangan pada hari ini ialah pembacaan putusan oleh majelis hakim kepada para pihak. Dimohon untuk mendengarkan dan memperhatikan baik-baik isi putusan yang akan dibacakan oleh majelis hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Putusan dengan nomor perkara 90 perdata 2018 Pengadilan Negeri Samarinda demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Pengadilan Negeri Samarinda yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkatan pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara Sigit antara Endang Malik sebagai penggugat melawan Nicholas sebagai tergugat. Ada pula tentang dudukan perkara menimbang dan bahwa penggugat dengan surat gugatan tanggal 7 Juni 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 22 Juni 2018 dalam register nomor 90 perdata 2018 Pengadilan Negeri Samarinda telah mengajukan gugatan sebagai berikut, bahwa penggugat dengan tergugat telah mengikatkan diri dalam perjanjian kerjasama dalam surat perjanjian jual beli beton ready mix untuk proyek pengecoran Jalan HM Rifadin. Dan yang kedua, bahwa perjanjian jual beli antara penggugat dengan tergugat adalah untuk pengadaan beton ready mix dengan spesifikasi masing-masing. Untuk beton ready mix, mutu beton K350 dengan jumlah kurang lebih 2.600 meter kubik dengan harga satuan per meter kubik 1.350.000. Dan untuk pembelian spesifikasi ini total adalah 3 juta dengan sekian atau 3.510.000 rupiah. Dan untuk spesifikasi beton ready mix mutu beton K125 dengan jumlah kurang lebih 800 meter kubik dengan harga satuan 1.900.000 rupiah, dengan total pembelian sejumlah 872 juta rupiah, sehingga total nilai kontrak sebagaimana surat perjanjian ready mix untuk pengecoran Jalan Rifadin adalah sejumlah 4.380 juta rupiah. Bahwa penggugat dengan tergugat juga telah mengikatkan diri dalam surat perjanjian jual beli beton ready mix Perkes PM Nur dengan perjanjian nomor 006/SPJB Daton Mix 2016 dengan nilai kontrak sejumlah 280.250.000 rupiah. Bahwa kontrak dimaksud dalam poin 3 adalah untuk pembelian beton ready mix dengan mutu beton K225 kurang lebih dengan harga satuannya sejumlah 1.250.000
bahwa harga tersebut adalah harga tetap dan tidak mengalami eskalasi dalam jangka waktu pelaksanaan pekerjaan kecuali ada kenaikan resmi harga semen dari pabrik material dan penunjang lainnya akibat kebijakan pemerintah. Yang keenam, bahwa penggugat memberikan jaminan mutu dan kualitas beton ready mix yang diterima tergugat sesuai dengan apa yang telah disepakati dalam surat perjanjian jual beli beton ready mix untuk proyek pengecoran jalan Rifani dekat SMA. Plus, lalu ada yang ketujuh, bahwa penggugat sudah memenuhi seluruh kewajiban pengadaan dan pengiriman beton ready mix sesuai mutu yang diperlukan oleh tergugat sampai tujuan dengan baik dan terima sesuai dengan bukti pengiriman. Bahwa dari nilai kontrak sebagaimana yang tercantum dalam poin di atas, dalam gugatan ini, tergugat masih belum membayar sisa dari nilai kontrak, yaitu sebesar Rp874.125.000. 8, bahwa demikian pula dengan kontrak tersebut sejumlah Rp881.250.000. Juga sampai dengan saat ini belum ada pembayaran dari tergugat. Bahwa karena bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan merupakan bukti yang autentik atau asli dan tidak dapat dibantah oleh tergugat, maka penggugat mohon agar putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu. Dan poin selanjutnya yang terakhir ialah bahwa agar putusan perkara dapat dijalankan secara sukarela, penggugat memohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menghukum tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp5 juta setiap harinya apabila lalai dalam melaksanakan putusan ini. Berdasarkan uraian di atas, maka penggugat mohon kepada majelis hakim memeriksa dan mengadili untuk memutuskan primariat yang pertama ada mengabulkan gugatan penggugat untuk keseluruhannya, menyatakan perbuatan tergugat yang tidak membayar hutangnya adalah perbuatan non prestasi, menghukum tergugat untuk segera membayar hutangnya sejumlah Rp1.256.587.850.850 menghukum tergugat untuk membayar ganti rugi sebesar 30% dari jumlah total tagihan, menyatakan sah dan berharga menurut hukum bukti-bukti yang diajukan penggugat di persidangan, menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas rumah dan tanah dengan sertifikat hak milik yang terletak di RT 008 Kelurahan Tani Aman, Kecamatan Loa, Janan Ilir, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur atas nama Firwati yang selama ini dijadikan jaminan oleh tergugat, dan menghukum tergugat membayar biaya perkara. Ada pula subsidiar mengatakan bahwa apabila majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya. Menimbang bahwa pada hari ini persidangan yang telah ditentukan untuk penggugat dan tergugat masing-masing menghadapi kuasanya tersebut. Menimbang bahwa majelis hakim telah mengupayakan perdamaian antara pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan dengan menunjuk Edi Toto Purba SHMH, hakim pada Pengadilan Negeri Samarinda sebagai mediator. Menimbang bahwa terhadap gugatan penggugat tersebut, tergugat memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut. Bahwa tergugat adalah karyawan PT Trialfa Indonesia yang berkedudukan di Jalan Juanda 8 nomor 05 Samarinda dan PT Binako yang berkedudukan di Jalan Juanda RT 05 nomor 5 Samarinda, bahwa PT Trialfa mendapatkan pekerjaan proyek peningkatan Jalan Harun Nafsi Rifadin dengan nomor kontak sebagai berikut dan tanggal 17 Mei 2016 dengan nilai kontrak sebesar Rp30.350.609. Bahwa setelah PT Trialfa Indonesia dan Binako Group menyatakan pekerjaan sesuai perjanjian kontrak, mendapatkan pekerjaan sesuai perjanjian kontrak dengan Dinas Pekerjaan Umum, menyampaikan penawaran secara lisan melalui teman sekerja tergugat yang bernama Muhammad Rinaldi, bahwa oleh saudara Sirajudin dan tergugat memberikan fotokopi perjanjian kontrak antara PT Trialfa dan Binako Group dengan Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Timur untuk perjanjian tersebut.
Dengan dijelaskan di atas, maka beralasan menuntut hukum berdasarkan jawaban, berdasarkan jawaban dan uraian penjelasan hukum yang didukung dengan dalil hukum sebagaimana yang telah tergugat, jelaskan di atas, maka beralasan menurut hukum jika Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda yang memeriksa mengadili perkara aku berkenan memberikan putusan yang amar, dan putusannya sebagai berikut: menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya dan atau setidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat terima. Kedua, menghukum membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini. Dan bila mana majelis hakim berpendapat, mohonlah putusan seadil-adilnya. Dan menimbang bahwa atas jawaban yang disampaikan oleh tergugat, baik dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara tersebut, penggugat telah mengajukan repliknya secara tertulis tanggal 13 Agustus 2018. Dan menimbang bahwa dengan segala bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya bermateri cukup. Selanjutnya bukti tersebut diperlihatkan kepada kuasa tergugat, dan selanjutnya surat tersebut dikembalikan, dan penggugat seluruh bukti surat tersebut telah dibubuhi materi yang cukup, maka bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah untuk mempertimbangkan bahwa setelah diberikan kesempatan oleh majelis hakim, penggugat tidak mengajukan alat bukti saksi, dan menimbang bahwa tergugat untuk menguatkan dalil jawabannya telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda T1 sampai dengan T8 berupa dengan bukti-bukti berikut yang sudah disampaikan. Baik, dan juga menimbang bahwa bukti surat yang telah dilampirkan dan telah dicocokkan dengan surat aslinya, ternyata surat-surat berikut telah sesuai dengan surat aslinya. Sedangkan surat bertanda T2 merupakan fotokopi dan tidak ada aslinya. Dan menimbang bahwa selain bukti surat tersebut, untuk menguatkan dalil ini tergugat telah mengajukan alat bukti saksinya sebagai satu orang yang telah diberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut: saksi aman di bawah sumpah dan menerangkan bahwa saksi menerangkan kenal dengan tergugat namun tidak ada hubungan keluarga dengan para pihak, juga hubungan pekerjaan. Saksi bekerja di tempat Triavaya dan Binato Group. Saksi bekerja sebagai koordinator lapangan, dan saksi menerangkan setiap order yang terima saksi selalu ada berita acara serah terima barangan, dan saksi menerangkan setiap barang yang diterima oleh saksi tidak ada kurang maupun cacat dengan sesuai kualitasnya. Dan saksi menerangkan bahwa sepengetahuan saksi proyek pengecoran jalan tersebut di Jalan HM Rifadin dan proyek Prikes Jalan di PM Nur Samarinda. Dan saksi menerangkan proyek yang dikerjakan oleh PT Triava dan Binato Group adalah milik pemerintah. Ada pula tentang pertimbangan hukum, menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat pada pokoknya adalah mengenai prestasi yang dilakukan tergugat. Menimbang bahwa oleh karena telah diakui atau setidak-tidaknya disangkal, maka menurut hukum harus dianggap terbukti sebagai hal berikut: bahwa penggugat dan tergugat telah membuat perjanjian jual beli sebagaimana dengan kontrak yang telah dilampirkan, di mana penggugat sebagai pihak penjual dan tergugat sebagai pihak pembeli. Yang kedua, bahwa tergugat telah belum membayar atau melunasi kepada penggugat dari kedua perjanjian tersebut sejumlah Rp1.256.587.500, bahwa telah diserahkan sebidang tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya dengan sertifikat nomor 51525 atas nama Firwati, terletak di Jalan Soekarno-Hatta, RT 8, Kelurahan Tani Aman, Kecamatan Loa Jalan Ilir. Menimbang bahwa adapun yang menjadi persingkatan antara kedua belah pihak adalah tergugat menyatakan perjanjian dengan nomor kontrak berikut, dan kontrak nomor yang telah dilampirkan tidak memenuhi syarat-syarat perjanjian sesuai dengan tidak ada kesepakatan. Menimbang bahwa berdasarkan pasal 163 HIR-283 BG, maka terhadap penggugat maupun tergugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas. Menimbang bahwa menurut pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata KUHP terdapat pas syarat suatu perjanjian yakni kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang halal.
Baik. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah disampaikan oleh Majelis Hakim, maka dengan ini kami mengadili pada tergugat, mengabulkan gugatan-penggugatan seluruhnya. Yang kedua, menyatakan tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji atau wan prestasi terhadap penggugat. Ketiga, mengadili untuk menghukum tergugat untuk membayar hutangnya kepada penggugat sejumlah 1.256.000.000 rupiah, menghukum tergugat untuk membayar ganti rugi sebesar 30% dari jumlah tagihan, dan menyatakan sah dan berharga menurut hukum bukti-bukti penggugat yang diajukan kepada persidangan. Yang keenam, menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya sertifikat nomor 1525 atas nama Firwati atau istri tergugat, mohon maaf ya, yang telah dijalankan yang terletak di Jalan Soekarno-Hatta, RT 8, Kelurahan Tani Aman, Kecamatan Loajanan, Ilir, Kota Samarinda. Ketujuh, menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara yang dianggap yang dilanggar sejumlah Rp1.872. Mengadili, yang pertama mengabulkan penggugat seluruhnya. Yang kedua, menyatakan tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji terhadap penggugat. Yang ketiga, menghukum tergugat untuk membayar hutangnya kepada penggugat sejumlah Rp1.256.587.500. Menghukum tergugat untuk membayar ganti rugi sebesar 30% dari jumlah total tagihan. Kelima, menyatakan sah dan berharga menurut hukum bukti-bukti penggugat yang diajukan di persidangan. Yang keenam, menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya sertifikat nomor 51525 atas nama Firwati yang terletak di Jalan Soekarno-Hatta, RT 008, Kelurahan Tani Aman, Kecamatan Loajanan, Ilir, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur. Yang ketujuh, menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara yang dilanggar sejumlah Rp1.870.000. Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2022. Demikian putusan dari Majelis Hakim sesuai dengan pasal 123 ayat 1 Junto pasal 124 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Junto Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, saudara-saudara mempunyai hak untuk mengajukan upaya hukum dalam waktu 14 hari setelah putusan dibacakan. Jika dalam waktu 14 hari saudara-saudara tidak mengajukan upaya hukum, maka putusan ini akan mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Bagaimana saudara kuasa hukum penggugat? Apakah saudara akan menggunakan hak saudara? Kami menerima putusan Majelis Hakim. Bagaimana kuasa hukum tergugat? Apakah saudara akan menggunakan hak saudara? Kami akan mempertimbangkan dulu Majelis Hakim. Baiklah, kuasa hukum tergugat. Jika saudara-saudara akan mengajukan upaya hukum, silakan saudara berhubungan dengan bagian kepaniteraan. Sidang Pengadilan Negeri Samarinda yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa perdata pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa dengan nomor register perkara 90-perdata-2018- Pengadilan Negeri Samarinda antara M. Endang Malik sebagai penggugat melawan Nicholas sebagai tergugat. Pada hari ini Selasa tanggal 2 Juli 2022 dinyatakan ditutup. Majelis Hakim meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dipersilakan untuk duduk kembali.